Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kusnul Nurhayati Ramadhani. Kalian bisa memanggil saya Bu Kusnul. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang teks cerpen atau teks cerita pendek. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pastinya. Tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli tentang ukuran panjang pendek cerita. Cerpen bisa terinspirasi dari kisah nyata atau bahkan hanya bayangan pengarang atau fiksi. Atau mungkin hanya alur imajinasi dari pengarangnya. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novela dan novel. Cerita pendek atau cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga kerenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan, keindahan cerita, dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Cerpen berisi cerita kehidupan seseorang. Cerita tersebut ada yang bersifat khayalan dan ada yang benar-benar terjadi. Cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, hanya mempunyai satu alur. Yang keenam, yang terakhir, perwataan tokoh dilukiskan secara singkat. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik pembangun cerpen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tema. Tema merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga, setting. Latar atau setting ini berisi latar tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerita pendek. Selanjutnya ada tokoh. Pemeran yang diceritakan di dalam cerpen baik pemeran utama maupun pendukung. Yang kelima ada watak. Sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa: yang pertama, latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, keadaan sosial, keadaan budaya, keadaan politik, ideologi, ekonomi masyarakat, bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, latar belakang pengarang. Itu berupa: yang pertama, riwayat hidup, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Selanjutnya ada struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, dan yang keempat ada resolusi. Orientasi merupakan berkaitan dengan waktu,
tempat, suasana, dan alur pada cerita tersebut. Orientasi juga merupakan pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Pada bagian ini berkaitan dengan kisah dalam cerita berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Yang ketiga, ada komplikasi. Pada bagian komplikasi berisikan urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta mulai muncul kerumitan. Yang keempat, ada resolusi. Pada bagian struktur ini berisikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada aspek kebahasaan teks cerpen. Aspek kebahasaan teks cerpen adalah aspek-aspek yang membangun teks tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai aspek kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini atau lampau. Yang ketiga, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin atau terembesi dibandingkan dengan pohon. Yang keempat, uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Yang kelima, penggunaan majas. Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang selanjutnya ada majas simile atau perbandingan langsung. Ada majas metafora atau perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Ada majas personifikasi atau benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Selanjutnya yaitu tugas. Pertama, bacalah teks cerpen pada LKPD. Selanjutnya, setelah itu kerjakan soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur teks cerpen. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, sebutkan contoh penggunaan majas yang terdapat di dalam teks cerpen tersebut dan berikan buktinya. Keempat, sebutkan amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerpen tersebut. Yang kelima, identifikasi struktur teks pada teks cerpen. Tugas boleh ditulis tangan atau diketik di Microsoft Word dengan ukuran kertas A4 Times New Roman 12. Tugas dikumpulkan ke Google Classroom paling lambat Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.